Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi tentang identifikasi titik kritis bahan ya, yang berkaitan dengan proses produksi pangan, obat, dan kosmetik ya. Kenapa saya membahas bahan ini tidak hanya komposisi bahan yang digunakan untuk produk pangan, tapi juga mungkin untuk produk-produk yang lain yang disertifikasi halal. Oke, apa yang dimaksud dengan titik kritis bahan? Ya. Titik kritis bahan itu adalah kondisi di mana bahan itu ya memiliki status yang tidak jelas kehalalannya, atau bahan tersebut berasal dari material yang kemungkinan besar ya bisa berasal dari sumber yang tidak halal. Di bahan yang kemungkinan besar bersumber dari yang tidak halal itu yang menjadi titik kritis bahan ya. Bahan apa saja yang termasuk kategori titik kritis ini? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu ya, tujuan identifikasi dari titik kritis ini untuk apa ya. Jadi tujuan identifikasi titik kritis yang pertama adalah untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan bahan-bahan untuk proses produksi halal atau PPH ya. Nah, bahan-bahan untuk produksi halal ini bisa terdiri dari bahan hewani ya, bahan yang bersumber dari hewan, bahan nabati atau bahan dari tumbuh-tumbuhan, bahan mikrobial, bahan yang bersumber dari mikroorganisme atau hasil fermentasinya, ya, bahan campuran, bahan yang mungkin diproduksi berasal dari campuran bahan nabati dan bahan hewani atau bahan nabati dengan dengan proses fermentasi sehingga menghasilkan produk mikrobial misalnya, atau bahan sintetis yang diproduksi di tingkat industri ya, manufaktur misalnya, betul-betul dia disintesis dari bahan-bahan yang tidak termasuk kategori dari ketiganya, dari baik bahan hewani, tumbuhan maupun mikrobial. Misalnya bahan kimia ya, itu bisa diperoleh dari bahan hasil tambang ya, bahan mineral misalnya ya, seperti NaCl ya, garam itu kan termasuk bahan mineral ya. Kemudian kalsit, kaolit ya untuk bahan-bahan adsorben ya, kemudian zeolit dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam bahan tambang ya. Tapi bahan sintetis juga bisa saja diproduksi dari bahan-bahan kimia yang misalnya dihasilkan dari minyak bumi ya, seperti contohnya polimer ya, bahan-bahan penyusun bahan plastik misalnya ya, seperti PET, PP, polipropilen dan lain sebagainya. Nah itu kan termasuk beberapa bahan yang banyak digunakan, baik untuk bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam proses produksi halal. Jadi bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan proses produksi halal ini? Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu titik kritis dari bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua,
tujuan identifikasi titik kritis adalah untuk memahami standar sertifikasi halal. Jadi standar sertifikasi halal ini yang paling utama itu adalah pengetahuan untuk bahan dan fasilitas produksi, ya, terutama bahannya. Ini produk yang akan disertifikasi ini sebetulnya berasal dari bahan apa saja sih? Atau mengandung bahan apa saja sih? Nah, biasanya perusahaan itu diwajibkan untuk membuat list daftar bahan yang digunakan untuk proses produksi, ya. Berikut sumber asal bahan tersebut dan status kehalalannya, yaitu menjadi standar dalam sertifikasi halal. Kemudian bahan-bahan itu juga tentunya akan ada hubungannya dengan fasilitas produksi, di mana kita tahu kalau ada satu bahan yang tidak halal digunakan dalam proses produksi pangan ataupun yang lainnya, maka bahan tersebut termasuk kategori najis, ya. Contohnya misalnya bahan yang berasal dari babi. Bahan yang berasal dari babi itu termasuk kategori bahan yang tidak halal dan statusnya menjadi najis, dan itu termasuk kategori najis berat. Apa yang akan terjadi ketika bahan itu bersentuhan dengan fasilitas produksi, misalnya digunakan pada proses mixing atau pencampuran bahan-bahan tersebut di fasilitas yang sama, ya, digunakan untuk produk halal, sehingga terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang produk halal yang produk yang tidak halal mengkontaminasi produk yang halal akibat dari penggunaan bahan yang tidak halal tersebut, ya, sehingga itu menyebabkan status kehalalan produk yang diproduksi, walaupun semua bahannya halal, tapi karena dia bersentuhan dengan najis, maka itu menjadi mutan najis dan itu statusnya menjadi tidak halal. Nah, ini penting diketahui ya oleh Anda berkaitan dengan kategori bahan tadi. Bahan apa saja yang termasuk kategori bahan yang tidak halal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi titik kritis menjadi dasar persyaratan untuk proses audit halal, ya. Jadi pentingnya bagi seorang auditor atau calon auditor, ya, atau calon penyelia halal yang nanti akan bekerja di suatu perusahaan dalam proses produksi pangan halal ini, dia memiliki tanggung jawab, ya, terhadap status kehalalan produk yang diproduksinya. Nah, karena dia memiliki tanggung jawab itu, maka wajib hukumnya untuk memahami, ya, titik kritis ini, ya, memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi titik kritis bahan. Nah, ini menjadi salah satu prasyarat utama untuk seorang auditor atau penyelia halal. Kemudian yang keempat, memperoleh pengetahuan bahan untuk proses produksi halal, ya. Tentunya ini juga sangat berkaitan dengan kemampuan tadi, keterampilan untuk identifikasi itu kan didasarkan pada pengetahuan bahan, ya. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan penting, ya, kita perlu memahami titik kritis bahan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan proses produksi pangan halal, ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang bahan dalam proses sertifikasi halal ini, ya, ada 3 kategori bahan yang perlu dicermati, ya, dikelompokkan menjadi bahan baku, satu bahan baku atau bahan utama, kemudian yang kedua adalah bahan tambahan, yang ketiga adalah bahan penolong. Apa beda dari ketiganya? Bahan baku adalah bahan yang komposisinya atau bahan penyusun utama,
Ya, bahan baku itu adalah bahan penyusun utama dari produk yang dihasilkan. Ya, komposisinya paling besar. Ya. Contohnya misalnya seperti apa namanya ayam goreng crispy misalnya ya, ayam fried chicken itu yang suka dijual. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah daging ayam. Kan dia komposisi terbesar di situ. Kemudian bahan tambahannya apa? Bahan yang sengaja ditambahkan untuk proses produksi halal atau proses produksi pangan ya untuk tujuan tertentu, misalnya supaya makan produk itu menjadi lebih awet, supaya produk itu menjadi lebih enak, supaya produk itu lebih menarik, supaya produk itu lebih apa namanya renyah dan lain sebagainya, maka ditambahkanlah bahan tambahan. Contohnya apa di situ bahan tambahannya? Misalnya ada tepung ya, kemudian garam, ya itu kan termasuk bahan tambahan ya, bumbu-bumbu yang apa seasoning yang sengaja ditambahkan di situ ya, kemudian saus dan lain sebagainya itu termasuk bahan tambahan yang memang dia komposisinya tidak terlalu banyak dalam produk itu, tapi sengaja ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur penampilan dari produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut bahan penolong. Nah, bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi di produk akhir hampir tidak ditemukan atau tidak ditemukan sama sekali. Contohnya apa ya? Kalau dalam produk ayam goreng misalnya air ya, air yang digunakan untuk mencuci daging ayam itu termasuk bahan penolong. Karena kan di produk akhir itu hampir tidak ditemukan ya air goreng yang crispy itu kan mungkin kadar airnya sangat rendah ya. Atau mungkin kalau minyak goreng itu mungkin bisa dikatakan bahan penolong juga, tapi bisa juga termasuk bahan tambahan ya. Jadi dia digunakan untuk membantu proses produksi. Dan bahan-bahan lainnya yang memang sengaja digunakan untuk membantu proses produksi pangan itu. Ya, kalau misalnya dalam contoh yang lain, seperti air minum dalam kemasan AMPK ya, itu biasanya bahan utamanya kan air sendiri ya, air mineral yang diambil dari gunung dari sungai atau dari pegunungan atau juga dari air tanah dan sebagainya. Nah, kemudian bahan penolongnya apa di situ? Bisa menggunakan kaporit misalnya untuk mengendapkan atau tawas ya sebagai bahan disinfektan ya. Kemudian karbon aktif untuk penyerap itu termasuk bahan penolong. Karena di produk akhir bahan-bahan tersebut tidak ditemukan. Ya. Jadi bahan penolong hanya digunakan selama proses produksi untuk membantu proses produksi tersebut sehingga menghasilkan produk yang lebih baik misalnya. Oke, nah ketiganya ini menjadi concern utama dalam proses sertifikasi halal. Jadi semua bahan itu harus diperiksa, semua bahan itu harus diidentifikasi titik kritisnya. Apakah dia bersumber dari yang halal atau tidak, ya. Oke, jadi ruang lingkup analisis titik kritis itu mencakup 4 bagian ya berdasarkan sumber asalnya tadi ya, sumber asal bahan itu apakah dari bahan hewani, bahan nabati, bahan mikrobial atau bahan lain-lain ya, misalnya bahan mineral tadi yang saya katakan contohnya tadi karbon aktif atau mungkin kaulit ya, zeolit ya, kemudian garam-garam ya, batu kapur misalnya dan lain sebagainya, itu termasuk bahan-bahan mineral ya. Kemudian bahan sintetik ini yang diproduksi di perusahaan seperti misalnya plastik ya, bahan-bahan plastik itu kan bahan sintetik. Dan bahan campuran adalah bahan yang diproduksi dari campuran bahan-bahan tadi ya, misalnya bahan tambah tumbuhan dengan bahan sintetik, bisa juga dari bahan hewani dengan bahan mineral dan lain sebagainya, itu termasuk bahan campuran.
Oke, kita mulai dari titik kritis bahan hewani. Ya, bahan hewani adalah bahan yang termasuk kategori high risk, ya, beresiko tinggi dari sisi kehalalan. Ya, semua bahan-bahan yang berasal dari sumber hewani itu termasuk kategori high risk dalam proses sertifikasi atau beresiko tinggi dari kehalalan. Kenapa? Walaupun misalnya kita meng, apa, mengaudit suatu perusahaan yang dia menggunakan sumber bahannya itu dari hewan yang halal, misalnya dari daging sapi, apa dari daging ayam, belum tentu itu halal. Karena kita perlu mengetahui bagaimana proses penyembelihan daripada hewan-hewan tersebut, ya, bagaimana perlakuan selama proses penyembelihan, ya, dan lain sebagainya. Itu perlu diidentifikasi, ya. Nah, bahan turunan hewani itu halal dan suci, ya. Bahan turunan hewan itu termasuk ke daging, jeroan dan lain sebagainya, pokoknya yang berasal dari hewan, ya. Termasuk kategori halal dan suci jika pertama berasal dari hewan yang halal. Ya, kalau hewannya hewan halal itu halal dan suci, tapi syaratnya dia disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi walaupun dia bersumber dari hewan yang halal, bagaimana proses penyembelihannya? Ya, kalau disembelihnya dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka dia tidak termasuk kategori hewannya. Termasuk bahan yang halal karena mungkin saja dia proses penyembelihannya menyimpang dari tata cara aturan penyembelihan dalam hukum Islam, misal, ya. Contohnya daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau disembelih untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajian dan lain sebagainya, itu termasuk kategori yang tidak halal. Kemudian yang kedua, bukan darah. Yang ketiga, tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Jadi tidak terkontaminasi oleh bahan yang haram atau najis. Ya, jadi statusnya halal jika disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jika dia berasal dari sumber hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan darah dan tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahan yang termasuk kategori high risk di bidang industri pangan, obat, dan kosmetik adalah bahan turunan dari babi. Ya, seperti kemarin saya sudah jelaskan, babi itu semua bagian, hampir semuanya itu bisa dimanfaatkan. Dari mulai jeroan, kulit, ya, kikil, darah, daging, lemak, tulang, semuanya itu bisa dimanfaatkan. Ya, seperti kita bisa lihat di sini, ya. Jeroannya misalnya paru-parunya bisa digunakan untuk irisan bakso, ya, untuk bikin sop, ya, untuk kemudian pankreasnya bisa bisa digunakan untuk memproduksi insulin. Empedunya bisa digunakan untuk memproduksi taurin, ya, yang banyak digunakan dalam industri minuman. Kemudian jeroan yang lain bisa menghasilkan enzim, ya, seperti dari lambung, ya. Itu sebagai media fermentasi. Contohnya rennet. Rennet itu adalah enzim yang bisa diperoleh dari lambung babi, ya. Itu bisa digunakan untuk memproduksi kasein, ya. Kasein itu komponen utama penyusun susu, ya. Kemudian keju, whey, laktosa, ya. Kemudian ususnya bisa digunakan untuk selongsong sosis, ya. Jeroan yang lain, misalnya kikil, ya, kulitnya bisa digunakan untuk sop, ya, kerupuk rambak, sebagai sumber untuk menghasilkan gelatin, ya. Kemudian gelatin itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan emulsifier untuk produk permen, yogurt, es krim, ya, mentega, marshmallow, selai, kapsul, ya, untuk bahan baku farmasi, ya, untuk obat-obatan yang mengandung kapsul, itu kapsulnya bisa dari sumbernya dari gelatin. Kemudian jelly, puding, ya, pelembut untuk cake, biskuit, stabilizer untuk jus, sirup, ya, itu bisa berasal dari gelatin. Gelatin dari mana? Dari kulit atau tulang, ya, dari kulit atau tulang, ya.
kulit bagian dalam ya, maksudnya bukan kulit yang luar, kulit yang kolagennya itu. Kalau kulit yang bagian luar bisa juga digunakan untuk disamak ya, kemudian nanti dijadikan aksesoris ya, tas, dompet, sepatu, jaket ya, kolagen untuk bahan kosmetik ya, untuk pembungkus sosis juga bisa ya. Kemudian darahnya itu digunakan untuk media fermentasi, banyak digunakan juga dalam bidang medis ya, untuk diambil hemoglobinnya atau diambil bagian-bagian plasma darahnya yang bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan tertentu ya. Kemudian tulangnya juga bisa digunakan untuk memproduksi fosfor ya. Fosfor itu fosfat ya, sebagai campuran bahan-bahan masakan. Kemudian kalsium juga bisa diperoleh dari tulang ya, untuk pasta gigi ya, minuman, susu dan lain sebagainya. Tulang juga bisa digunakan untuk memproduksi karbon aktif ya, karbon aktif yang digunakan untuk menjernihkan air dan lain sebagainya. Lemak itu sudah pasti ya, banyak sekali penggunaannya. Shortening, penyedap lemak babi, untuk shortening bisa untuk produk roti, biskuit, wafer ya, pencampur vegetable oil, kemudian bakpia ya, produk-produk makanan Cina ya, dan lain sebagainya. Apalagi dagingnya sudah pasti itu banyak digunakan. Oke, jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi titik kritis dari bahan hewani ini? Ya, di sini ada pohon keputusan untuk memutuskan apakah dia termasuk kategori titik kritis atau bukan. Ya, pertama, kalau kita bicara tentang bahan hewani itu kan bisa macam-macam, bisa susu, telur, ikan, daging, hasil samping, lemak, tulang, kulit, dan lain sebagainya. Kalau bahan hewani itu bisa berupa susu, telur, atau ikan, itu tidak termasuk kategori kritis. Ya, susu, telur, ikan itu kan, susu itu dari unggas ya, telur itu dari unggas ya. Susu itu dari susu kambing, susu sapi, kan kalau babi tidak ada ya, tidak ada yang memproduksi susu. Jadi susu ini selama tidak ada proses pengolahan, maka hukumnya tidak kritis ya, atau non titik kritis. Non TK ini artinya non titik kritis. Kalau tidak ada pengolahan, maksudnya tidak diolah, itu susu kan kadang-kadang dipasteurisasi, ditambahkan bahan-bahan yang lain, dibuat yogurt dan lain sebagainya, itu menjadi titik kritis kalau terdapat proses pengolahan. Kan perlu ditanyakan pengolahannya seperti apa. Tapi kalau susu segar itu tidak kritis. Telur kalau tidak diolah, cuma digoreng aja, ya mungkin titik kritisnya di minyaknya saja. Atau kalau cuma direbus, itu tidak kritis ya. Ikan juga sama. Ikan tanpa ada pengolahan, ya, ikannya misalnya hanya dibersihkan, dibakar, terus dimakan, udah, itu tidak kritis. Tapi kalau dia diolah dengan tambahan bumbu-bumbu yang lain, maka dia menjadi titik kritis. Titik kritisnya ada di mana? Di pengolahan. Bagaimana dengan daging atau hasil samping, ya, lemak, tulang, dan lain sebagainya? Titik kritisnya ada berasal dari sumber hewan halal atau bukan. Kalau dia bukan berasal dari hewan yang halal, maka hukumnya haram. Jadi sudah jelas menjadi titik kritis. Misalnya daging dari babi misalnya, atau dari hewan buas ya, itu menjadi titik kritis. Jadi tidak tidak halal statusnya ya. Tapi kalau dia bersumber dari hewan yang halal, ya, ada pertanyaan lebih lanjut. Apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam? Atau dia memiliki sertifikat halal MUI atau lembaga yang diakui? Ya, jadi dagingnya itu apakah disembelih dengan cara-cara yang syar'i atau dia memiliki sertifikat halal atau tidak? Kalau kita membeli daging ayam misalnya di pasar, kan daging ayam itu halal, dari hewan yang halal. Bagaimana proses penyembelihannya? Oh, dia disembelih di RPH, RPH-nya sudah bersertifikat halal. Oke, berarti tidak menjadi titik kritis. Ya. Tapi kalau dia tidak bersertifikat halal, kemudian juga tidak tahu proses penyembelihannya, ya, maka dia termasuk kategori titik kritis.
Karena kita nggak tahu proses penyembelihannya seperti apa, ya. Kemudian kalaupun dia disembelih dengan cara yang Islami atau sesuai dengan hukum syariat Islam, apakah ada pengolahan lebih lanjut nggak daging ini? Ya, misalnya dibuat kornet atau dibuat daging giling, dibuat apa namanya boneless ya atau apa ya kalau yang istilah-istilah yang banyak digunakan dalam proses produksi bahan daging itu ya. Pilet dan lain sebagainya, misalnya kalau pilet itu ikan biasanya ya. Jadi ada proses pengolahan ya. Maka dia menjadi titik kritis walaupun daging itu memiliki sertifikat halal. Karena kita harus lihat proses pengolahannya seperti apa, ditambahkan bahan lain atau tidak di dalam proses pengolahan tersebut. Jadi kalau tidak ada pengolahan, dagingnya ada termasuk daging segar, misalnya di supermarket itu dia bersertifikat halal, ya. Kemudian dagingnya itu bersumber dari hewan yang halal, misalnya daging sapi atau daging ayam, dan tidak ada proses pengolahan, maka dia tidak termasuk titik kritis. Jadi inilah cara kita mengidentifikasi titik kritis bahan hewani ya. Oke. Nah, yang pertama kita perlu memperhatikan di sini adalah bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena ini menjadi titik kritis dari produk pangan hewani, terutama daging dan turunannya. Ya. Pertama, kriteria penyembelihan hewan menurut syariat Islam itu adalah binatang yang disembelih termasuk kategori binatang yang halal. Ya. Jadi sudah pasti ya proses penyembelihan itu harus menggunakan hewan yang halal ya. Kalau kita menyembelih hewan yang tidak halal walaupun membaca basmalah, ya tidak, tetap saja dia tidak termasuk kategori halal. Kemudian yang kedua, disembelih oleh orang dewasa atau akil balik yang sehat jasmani dan rohani. Jadi orang yang tidak waras atau orang yang memiliki gangguan mental atau gangguan sakit jiwa itu nggak boleh ya. Orang gila itu nggak boleh menyembelih. Di sini tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan. Jadi kedua-duanya boleh, baik laki-laki atau perempuan. Yang penting dia adalah orang Muslim, ya. Ini disebut oleh orang dewasa yang Muslim ya. Sorry, di sini belum ada kata-kata Muslimnya ya. Orang dewasa Muslim yang akil balik atau Muslimah yang akil balik. Tapi syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini ada di surat dalam Al-Qur'an surat ke-22 ayat 34 ya dan seterusnya. Sini bisa kita lihat ya contohnya di bisa dibuka nanti ayat Al-Qur'an. Kemudian tidak menyebut nama selain Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 73. Menyembelih dengan cara yang baik dan manusiawi, tidak menganiaya. Ya, jadi ini tata cara penyembelihan. Menyebut nama Allah, menyembelih dengan cara yang baik, tidak menganiaya, ya, disembelih oleh orang dewasa, akil balik yang sehat jasmani dan rohani. Oke, kemudian cara penyembelihan hewan yang benar itu adalah pertama kita harus menggunakan pisau yang bersih, ya. Bersih di sini adalah bersih dari najis dan tajam. Ya, tajam itu kalau bisa sekali potong itu langsung putus 3 salurannya ya. Kemudian makanya biasanya kalau sebelum penyembelihan itu ada diasah dulu ya pisaunya supaya benar tajam. Kemudian yang kedua memotong tepat di bawah leher ya. Di bawah leher di sini maksudnya di bagian urat nadi ya, saluran utamanya, saluran makanan dan saluran pernapasan. Ya, urat nadi ini kan yang menghubungkan ke kepala ya, ke otak ya, kemudian saluran makanan dan saluran pernapasan. Itu 3 saluran itu harus terputus ya. Tapi tidak memutus sumsum tulang belakang ya, tidak sampai kepalanya terpenggal. Kemudian tidak menggunakan gigi atau taring ya, kuku atau tulang atau benda-benda tumpul yang lain ya. Jadi harus menggunakan pisau yang tajam. Ya. Tidak boleh sengaja dicekik atau dipukul. Ya.
itu termasuk kategori menganiaya. Hewan darah keluar dengan sempurna ya. Jadi biarkan setelah penyembelihan itu harus sampai darah itu kering sampai dia tidak menetes lagi ya. Kadang kan digantung ya setelah disembelih itu supaya darahnya keluar gitu. Kemudian disunahkan membaca takbir. Ini disunahkan ya. Jadi pembacaan takbir, sholawat ini tidak wajib hukum. Tapi kalau pembaca basmalah, menyebut nama Allah itu wajib. Ya. Kalau untuk membaca takbir, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Nah itu sunnah hukumnya ya kalau pembacaan sholawat. Dan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ini juga sunnah ya. Di sini kita bisa lihat ya, dalam proses penyembelihan, sebaiknya dipilih pisau yang proporsional dengan panjang sesuai dengan ukuran dari leher hewan yang disembelih ya. Kalau sapi jangan pakai pisau dapur ya, kecil. Kalau pisau dapur susah nanti motongnya. Biasanya pakai golok yang panjang ya. Kemudian kalau untuk ayam mungkin bisa pakai pisau dapur ya, karena dia kan lehernya pendek. Seperti ini ya, ini untuk kambing atau untuk ayam mungkin ya, pisau ini. Tapi kalau untuk kambing kan lebih panjang lagi biasanya, atau untuk sapi lebih panjang lagi. Ukurannya jadi harus sesuai dengan leher si hewannya ya. Kemudian cara penyembelihannya ini ada urat sembelihan ya, saraf, pusat, ini yang di belakang ya, sumsum tulang, kemudian saraf tunjang, halkum, dan merih. Ini saluran pernapasan, ini saluran makanan. Ya, kemudian ini urat nadinya. Ya, jadi yang perlu diputus itu adalah ya yang tadi itu, ya, yang urat nadi, saluran makanan dan saluran pernapasan. Ya, 1, 2, 3 ini. Tapi sumsum tulang belakangnya ini yang ada tulangnya nggak boleh terputus nih, ya. Jadi cuma 3 ini aja yang diputuskan. Hal yang dilarang dalam penyembelihan hewan, pertama menganiaya, ya. Menganiaya di sini termasuk kategori memukul, mematahkan leher, melemparkan hewan ke tanah, ya, itu termasuk kategori. Bagaimana dengan stunning? Apakah termasuk kategori menganiaya? Bisa juga tidak, ya. Bisa itu kalau hewan menyebabkan cedera. Kalau stunning itu menyebabkan hewan cedera. Tapi kalau stunning itu hanya menyebabkan hewan pingsan dan kemudian dia bisa bangun lagi, itu tidak termasuk kategori menganiaya. Ya. Itu hanya untuk memudahkan proses penyembelihan. Membiarkan pisau mencapai sumsum tulang belakang atau memutus kepala hewan. Nah ini nggak boleh, ya, dilarang dalam penyembelihan hewan. Kemudian menguliti atau memotong bagian ketika hewan masih kejang-kejang. Jadi belum benar-benar mati hewannya. Kalau ayam itu kan kadang-kadang ketika dipotong dia masih berontak gitu kan. Masukkanlah ke kandang atau ke apa biar dia sampai betul-betul mati gitu ya. Nah, baru nanti dicabuti bulunya. Kemudian memotong dengan alat yang tumpul itu juga tidak boleh ya. Membiarkan hewan lain yang masih hidup menonton atau melihat penyembelihan. Nah, ini termasuk ke dalam kategori perbuatan yang tidak manusiawi gitu ya. Biasanya hewan yang lain itu ketika mau disembelih ya diinikan dulu gitu, dijauhkan dulu gitu ya supaya tidak melihat proses penyembelihan. Kalau di RPH kan biasanya satu persatu gitu masuknya ya. Contohnya seperti ini ya, langkah-langkah penyembelihan di sini misalnya sapi ya masuk ke ruangan ya khusus yang nanti akan dilewatkan melalui celah satu persatu ya, hewan ini nanti menuju ke tempat stunning, lalu setelah itu disembelih gitu ya. Nah di sini ada beberapa titik kritis atau halal control point analisis HCP ya. HCP itu halal control point. Ada 9 ya dalam 9 HCP dalam proses
penyembelihan hewan untuk analisis di RPH, rumah potong hewan. Yang pertama, HCP yang ke-1 adalah hewannya. Apakah dia termasuk kategori halal animal? Apakah termasuk dalam kategori hewan yang halal? Kalau bukan hewan yang halal, berarti menjadi titik kritis. Sudah pasti dia haram hukumnya ya. Kemudian yang kedua, holding under human condition. Artinya dia hewan itu ya di apa namanya ya hewan itu uh, dikondisikan ya senyaman mungkin supaya dia tidak merasa stres atau dia tidak apa ya namanya ya pokoknya diperlakukan secara manusiawi ya. Nah biasanya kalau ayam-ayam itu kalau mau dipotong kadang-kadang kan dari peternakan ke RPH suka dimasukkan ke dalam apa namanya ya kontainer ya kontainer atau tray yang dari wadah plastik itu. Nah satu tray itu kadang isinya 10, kadang isinya 12 ya. Itu kalau kapasitasnya terlalu kecil ayam itu bisa stres juga ya. Jadi pastikan bahwa dia tidak menyebabkan stres ya. Kemudian yang ketiga apakah ada perlakuan stunning atau tidak ya. Apakah hewan itu sebelum disembelih di stunning terlebih dahulu atau tidak. Stunning ini menjadi titik kritis kalau dia menyebabkan cedera tadi ya. Karena tidak boleh menganiaya kan. Kemudian yang keempat slaughter with sharp knife, disembelih dengan pisau yang tajam. Jadi alat penyembelihannya ya, lihat alat penyembelihannya itu apakah sesuai atau tidak. Apakah dia bisa memutus ketiga saluran itu dengan cepat atau dengan baik atau tidak ya. Yang kelima penyembelihnya apakah dia muslim ya atau bukan. Muslim slaughterman ya. Ya, jadi kalau bukan muslim hukumnya juga menjadi tidak halal walaupun hewan yang disembelihnya halal. Karena di sini harus ada prosesi ya pembacaan doa bismillah ya. Jadi ya kalau yang non muslim kan tidak diterima doa. Kemudian slaughter in the neck from the palm side, cutting all passage. Apakah penyembelihan ini memutus semua saluran yang ada di leher itu ya, kecuali tadi sumsum tulang belakang. Jadi diperiksa nanti kalau saya menyembelih ayam itu terputus nggak urat sarafnya itu apa namanya urat nadinya gitu kan. Kemudian terputus nggak kerongkongannya dan lain sebagainya. Nah ini harus terputus semua ya kerongkongan, kemudian tenggorokan, saluran pernapasan ya, dan urat nadinya. Itu menjadi titik kritis yang keenam. Kemudian invocation, apakah dibacakan basmalah atau tidak ya pada saat penyembelihan itu ya. Kemudian post laying treatment. Bagaimana proses pengolahan proses treatment setelah disembelih ya ini terkadang juga menjadi titik kritis. Sebagai contoh, ayam yang baru disembelih itu kan tidak langsung mati, biasanya butuh waktu sekitar 1-2 menit sampai dia betul-betul mati. Begitu juga untuk kambing atau sapi ya, setelah disembelih itu biasanya dia tidak langsung mati, ada tunggu waktu sekitar 3 menit ya paling cepat. Nah, untuk kasus tertentu, ada di beberapa RPA ayam misalnya, ketika ayam itu baru selesai dipotong, langsung dimasukkan ke air panas. Ya, untuk mempercepat proses penyembelihannya, untuk biar kalau ayamnya itu kan ribuan kan mungkin harus dibiarkan dulu lama gitu. Jadi setelah disembelih langsung dilempar ke air panas. Jadi ayam itu matinya bukan karena disembelih, matinya karena kena air panas. Ya walaupun disembelih terus kena air panas, jadi itu menjadi tidak halal. Ya, jadi post laying treatment ini juga menjadi hal yang penting. Jadi ya biarkan hewan itu benar-benar mati, baru dimasukkan ke air panas untuk dikuliti, biasanya untuk dicabut bulunya dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini menjadi kalau ini semua terpenuhi ya,
sesuai dengan syariat Islam, maka akan menjadi halal karkas. Halal karkas ini bagian dari hewan yang sudah disembelih, ya, termasuk di situ ada kulit, dan nanti dipisahkan ya, bulunya, kulitnya, kepalanya, ya, tanduknya dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang dilakukan proses deboning. Deboning ini untuk melepaskan tulang dari daging dari tulangnya, ya, sehingga tulangnya terpisah, ya. Tulangnya itu dibuang juga kadang-kadang atau digunakan untuk misalnya untuk kalau di Indonesia kan tulang banyak digunakan untuk kuah bakso misalnya, ya, untuk bikin apa gitu, ya. Tapi kalau di luar negeri tulang itu malah digunakan untuk memproduksi gelatin, ya. Kemudian setelah di deboning, lalu dipotong-potong dagingnya, packaging and labeling. Nah, packaging and labeling ini menjadi titik kritis juga yang ke-9, karena kita harus pastikan bahwa bahan untuk pembungkusnya itu juga bukan berasal dari bahan yang najis, ya. Oke, jadi sekali lagi, ya, kalau kita kupas satu persatu, ya, halal critical point yang pertama itu hewan termasuk kategori binatang yang halal. Contohnya apa? Domba, kambing, sapi, ya, banteng, kerbau, ayam, itik, kalkun, burung puyuh, burung merpati itu termasuk kategori hewan yang halal. Babi, babi hutan, anjing, kucing, singa, ya, beruang, cheetah, elang, burung pemakan bangkai itu tidak dianggap halal walaupun disembelih dengan cara yang halal. Kemudian bagaimana cara memperlakukan hewan sembelihan secara manusiawi? Misalnya membersihkan, ya, mengistirahatkan. Ayam itu kalau habis diangkut dari peternakan kan dia kepanasan, kehujanan. Jadi jangan langsung disembelih, dibiarkan dulu, ya, dibiarkan dulu selama beberapa menit, ya, setengah jam biasanya, sambil dibersihkan. Biasanya kalau di RPH itu disemprot pakai air gitu, ya, supaya dia segar lagi. Kemudian dibiarkan dulu atau kadang-kadang dikeluarkan dari traynya, ya. Setelah itu baru nanti disembelih, ya. Jadi hewan tidak stres sebelum penyembelihan. Sebaiknya tidak menggunakan sengatan listrik atau pemingsanan, ya. Ini akan lebih baik kalau penyembelihannya langsung gitu, ya. Tapi kalau jumlah hewannya banyak, ya, kadang proses stunning ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari gitu kan, untuk mempercepat proses penyembelihan. Nah, kemudian di sini juga kadang-kadang ada yang menggunakan pisau mekanik yang otomatis, ya. Pada saat penyembelihan ini pastikan pisau mekanik itu bekerja dengan baik memutus 3 saluran, ya. Nah, metode pemingsanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah metode pemingsanan dengan CO2 stunner, ya. Jadi menggunakan gas. Nah, ini dilarang karena sama seperti kita menyiksa atau mencekik hewan sebelum penyembelihan, ya. Kondisi umum yang terjadi di RPH, ribuan unggas itu dipotong setiap hari, ya. Dan ada yang masih menggunakan penyembelihan manual, itu tentunya sangat merepotkan dan tidak efisien. Sehingga pemingsanan itu perlu dilakukan, salah satunya dengan menggunakan electrical stunning, ya, tangki penangas listrik. Jadi ada baki air yang ditampung, kemudian diberikan aliran listrik, lalu hewan itu dicelupkan ke dalam air tersebut. Nah, penyembelihan bisa juga dengan pisau mekanik, ya, digantung di atas rel. Setelah melewati mesin pemotong, ayam yang masih hidup dimasukkan ke dalam tangki air panas, ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi berapa lama ayam itu setelah dipotong dia betul-betul mati? Itu harus dipastikan, ya. Jangan sampai dia dalam keadaan hidup masih dimasukkan ke dalam air panas. Stunning ini menjadi titik kritis manakala hewan yang di stunning itu mati karena sengatan listrik. Misalnya voltasenya terlalu besar. Jadi hewannya mati karena kesetrum, bukan mati karena disembelih. Ya, itu menjadi tidak halal. Apakah ada cara lain yang lebih manusiawi? Ya, selain menggunakan arus listrik, ya. Ya, kalau ada itu ya bisa jadi pilihan, ya. Kemudian bisa juga mungkin voltasenya jangan terlalu besar gitu, ya, dikurangi. Jika hewan masih hidup setelah dialiri listrik, apakah bisa dikategorikan halal? Ya, kalau hewan itu ketika di stunning itu hanya pingsan saja, maka
itu masih bisa diterima ya, karena itu prosesnya hanya pemisahan saja. Bagaimana penyembelihan dengan pisau otomatis? Diperbolehkan, asalkan tadi syaratnya memutus 3 saluran tadi ya. Alat penyembelihannya, pertama pisaunya harus bersih dan tajam, kemudian proporsional dengan ukuran hewan yang akan disembelih ya. Kemudian sekali potong, tidak mengulang-ulang penyembelihan, itu makanya butuh alat yang tajam tadi ya, supaya satu kali potong selesai. Darah keluar sempurna dan pisau tidak diasah di depan hewan. Untuk pembacaan doa biasanya si jagal itu harus membaca basmalah ya sambil memotong tenggorokan. Tapi kalau hewannya ribuan, apalagi kalau menggunakan pisau mekanik misalnya, apakah setiap pemotongan itu selalu baca basmalah? Bisa saja dibacanya itu pas awal ya. Tetapi ada sebagian kalangan ulama yang menyatakan kalau menggunakan pisau mekanik harus dibacakan basmalah setiap kali proses penyembelihan. Kemudian disunahkan membaca sholawat menghadapkan hewan ke kiblat. Ini kalau hanya 1-2 hewan gitu ya kan. Kemudian treatment setelah penyembelihan ya, dilarang menguliti, memotong bagian telinga, tanduk atau kaki sebelum hewan benar-benar mati. Cirinya adalah pendarahannya telah berhenti dan jantung tidak berdetak lagi. Kemudian menggunakan alat yang tajam agar kualitas daging terjaga dan menggunakan wadah yang bersih sehingga dan tidak terkontaminasi oleh barang yang haram ya. Nah, untuk packaging ya, daging dikemas dalam wadah yang terhindar dari kontaminasi zat yang berbahaya dan diberi label halal. Produk halal juga harus disimpan secara terpisah selama pembekuan. Jadi packaging ini penting untuk menghindari kontaminasi ya. Terutama pada saat pengangkutan juga ya. Itu kita pastikan bahwa di situ hewan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hewan itu yang digunakan untuk mengangkut hewan ataupun daging sembelihan itu tidak digunakan untuk hewan yang haram atau daging yang tidak halal ya. Produk halal beku tetap terisolasi dari produk non halal kecuali dikemas disegel dengan benar. Kadang-kadang kita juga kalau melakukan audit di satu perusahaan, apakah daging itu disimpan dalam freezer yang tercampur dengan daging yang lain atau tidak, kita harus pastikan di situ ya. Kemudian dimuat secara terpisah ya, ditempatkan di atas produk non halal untuk menghindari kemungkinan kontaminasi. Jadi dia harus terpisah ya, intinya dari produk non halal. Diangkut harus disertai dengan sertifikat transfer untuk distribusi massal. Terutama untuk ekspor dan impor ya, tidak boleh dicampur-campurkan dengan daging yang tidak halal. Ini contoh sertifikat halal untuk produk daging impor ya. Ini ada ciri dari sertifikat halal dari Amerika ya, ini Chicago, Illinois. Jadi dia ada sertifikat halal dari IPANKA yang menunjukkan kalau ini termasuk kategori hewan yang termasuk kategori daging yang halal gitu ya. Kalau dari Australia ada juga logo ininya halalnya ya. Australia itu saya lupa nama ini apa ya. Oke, kemudian produk yang berasal dari hewan dan turunannya itu bisa macam-macam tadi ya. Ada tulang, kulit, bulu, daging, lemak, jeroan, darah, plasenta, susu, telur, dan ikan. Ya, itu termasuk kelompok produk hewani. Nah, tulang tadi saya katakan bisa digunakan sebagai sumber gelatin, bisa digunakan sebagai edible bone phosphat, ya sumber mineral fosfat, bisa juga digunakan sebagai sumber arang aktif, ya atau bone char, ya kapal yang berasal dari tulang, arang aktif, ya yang biasanya digunakan untuk bahan bersih penjernih air, ya untuk adsorben dan lain sebagainya. Gelatin itu adalah suatu protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen. Jadi sumber asalnya itu kolagen. Kolagen itu bisa berasal dari tulang, tulangnya bagian dalamnya itu kolagen, ada yang jaringan-jaringan pengikat antar tulang itu ya, kolagen. Atau dari kulit.
ya, kulit bagian dalam tuh yang warnanya putih itu dia adalah gelatin. Fungsinya mengemulsi kulit itu dia mengandung kolagen yang nanti kalau dihidrolisis akan menghasilkan gelatin. Fungsi dari gelatin bisa sebagai pengemulsi, penstabil, ya, pembentuk busa, pelapis, kemudian emulsi kayak tadi ya ada untuk sineresis ya, untuk penjernih juga bisa ya, dan lain sebagainya. Hasil sampingnya biasanya dari tulang ini adalah kalsium fosfat ya, bisa juga mengandung kalsium ya, tulang itu. Nah, edible bone phosphat itu termasuk kategori bahan tambahan ya, E521 sebagai anti kempal ya, ini untuk membuat adonan itu supaya tidak mudah keras gitu ya, dan sebagai sumber mineral. Kemudian arang aktif itu sebagai penyerap kotoran atau sebagai asam. Jadi tulang ini bisa menghasilkan gelatin, edible fosfat, dan arang aktif ya. Jadi harus dipastikan dia kalau memang dari tulang hewan yang halal atau bukan gitu ya. Kemudian kulit ya, kulit juga bisa sebagai sumber gelatin atau kolagen, digunakan untuk produk-produk kosmetik. Nah, yang mungkin Anda tidak tahu ya, rambut atau bulu hewan ya, bristle ini, bristle itu kalau dari apa ya, hewan-hewan seperti, kalau Peter itu kan burung ya, bristle mungkin hampir mirip seperti burung, tapi kalau hair itu kan rambut ya, rambut. Jadi ternyata dia itu bisa sebagai sumber asam amino. Ya, ini kalau bristle dari bulu domba contohnya. Nah, kalau hair kan rambut ya, contoh rambut manusia. Jadi dia bisa digunakan untuk menghasilkan asam amino sistein atau fenilalanin. Kita tahu sistein ini banyak digunakan untuk pembuatan roti ya, sebagai bahan pengembang untuk roti supaya dia lebih lembut teksturnya ya, selain juga sebagai flavor ya, yang menyebabkan aroma roti itu menjadi khas gitu ya. Bahan lainnya fenilalanin itu digunakan sebagai penyusun aspartam. Ini biasanya banyak digunakan dalam industri minuman ya, aspartam, pemanis buatan. Kemudian bulu kadang-kadang digunakan juga sebagai kuas pengoles roti atau makanan yang lain-lain. Jadi seperti saya katakan, bahan-bahan yang kadang-kadang perlu dioleskan, toppingnya itu bisa menggunakan kuas yang berasal dari bulu hewan. Jadi pastikan kuas itu memang bukan berasal dari bulu hewan yang tidak halal, atau mungkin lebih bagus kita menggunakan bahan sintetis untuk memastikan kalau dia bukan merupakan bahan hewani gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lemak ya. Lemak itu penyusun pembentuk gliserol atau gliserin ya, E422. Gliserin ini banyak digunakan sebagai pelarut ya dalam industri flavor. Kemudian humektan ya, humektan itu untuk melembabkan ya suatu bahan ya. Kemudian asam lemak, lemak itu bisa menghasilkan gliserol dan asam lemak ya. Karena kan lemak itu terdiri dari triasil gliserol, 3 asam lemak yang terikat pada molekul gliserol. Jadi kalau terhidrolisis dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Asam lemak itu kalau kita lihat di kode I number ya, di ingredient itu ada E430 sampai E436 ya. Tapi kalau dalam bentuk garam atau ester asam lemak yang sudah diesterifikasi atau sudah direaksikan dengan Na atau dengan, jadi dalam bentuk garam asam lemak, maka E470 sampai E495 ya. Ini yang kemarin kita bahas ya, dia sebagai emulsifier ya, E471, penstabil dan anti busa ya, bisa juga sebagai pengental, itu berasal dari ester asam lemak. Magnesium stearat bisa digunakan sebagai anti kempal dari asam stearat yang direaksikan dengan Mg ya, magnesium. Kemudian lemak ayam, lemak sapi itu sengaja ya, lemak yang dipisahkan dari ayam atau sapi, merupakan bahan yang banyak digunakan untuk seasoning atau flavor ya. Contohnya Royco itu kan dia menggunakan
lemak ayam dan lemak sapi. Tapi kadang-kadang bisa juga digunakan lemak babi. Hati-hati ya, untuk flavor-flavor yang ada di luar negeri mungkin dia kemungkinan besar bisa berasal dari lemak babi. Nah, di sini ada daftar asam lemak dan turunannya ya. Tadi E430 disebut polioksietilen stearat ya. E430 polioksietilen stearat. Nah, kalau ini ada kode-kode tersendirinya ya. Anda bisa bacalah, bisa lihat ya. Nama lainnya kadang-kadang Twin 20, Twin 80, Twin 40, Twin 60. Ini Twin ini dia turunan dari asam lemak ya. Kemudian garam dan ester asam lemak ya, contoh monodigliciryl fatty acid ya E471, ini bisa dari asam lemak hewani, bisa juga dari asam lemak nabati ya. Kemudian E472 ester monodigliciryl fatty acid turunannya juga sama ya. Pokoknya daerah-daerah sini ya. Sukrosa ester fatty acid, sukrogliserin dan seterusnya. Ini kode-kode untuk masing-masing ester asam lemak dan turunannya ya. Kemudian untuk darah ya, jelas darah itu kan haram hukumnya ya. Ternyata bisa juga digunakan untuk pembentuk tepung plasma ya. Jadi tepung plasma itu diambil dari plasma darah yang dikeringkan ya. Di prisda ya. Nanti baru menghasilkan tepung. Dia digunakan untuk pembentuk gel ya pada produk daging, pengganti sebagian tepung gandum pada pembuatan roti, pengganti fungsi albumen telur pada pembuatan cake. Ya, tepung plasma ini. Tapi sekarang ada penggantinya ya, yang dia bisa bukan dari darah, tapi bisa diambil dari bahan yang halal gitu ya. Kemudian konsentrat globin ini mengganti bagian daging yang bebas lemak ya. Fungsinya seperti protein kedelai atau protein susu. Jadi untuk produk patty ya. Fibrinogen itu pembentuk gel pada produk daging dan digunakan juga sebagai pembentuk media pertumbuhan mikroba. Ya. Contohnya blood agar. Nah jadi walaupun darah ini termasuk kategori barang yang najis dan haram, terkadang di luar negeri masih banyak dimanfaatkan, ya. Terutama untuk media pertumbuhan mikroba, ya. Kemudian untuk pembentuk gel dan sebagainya. Jadi harus hati-hati juga kalau kita melakukan proses audit ya untuk beberapa jenis turunan dari darah ini. Kemudian jeroan ya, jeroan itu bisa menghasilkan hormon insulin ya, kemudian ini dari pankreas ya, renin dari lambung, kemudian amilase, lipase, pepsin, tripsin ini bisa diperoleh dari pankreas babi atau dari sapi. Taurine jadi dari empedu tadi ya. Plasenta itu dari ari-ari hewan yang melahirkan ya. Itu digunakan sebagai bahan pembentuk kosmetik. Jadi jeroan juga ternyata sangat kritis ya untuk produk-produk hewan ini karena dia banyak menghasilkan enzim-enzim tertentu. Kemudian untuk produk susu ya, susu itu kan tadi termasuk kategori halal kalau tidak diolah. Tapi kalau diolah, misalnya menjadi keju, susu digumpalkan dengan menggunakan asam atau ada penambahan enzim penggumpal. Nah, biasanya ini enzimnya dari hewan, mikroba atau tanaman. Hasil sampingnya bisa berupa whey, laktosa atau kasein. Laktosa itu adalah hasil samping dari pembuatan keju. Jadi keju itu kan bagian yang mengendapnya itu adalah kasein ya. Sedangkan yang larutnya itu adalah laktosa. Hasil sampingnya dari pembuat whey yang dipisahkan dari protein. Nah, walaupun dia bukan merupakan bagian dari keju, tapi pada saat dia dipisahkan atau diendapkan, kita lihat bahan pengendapnya, apakah dia menggunakan enzim yang berasal dari hewan. Karena rennet itu biasanya diperoleh dari pankreas babi, ya. Ada beberapa yang tidak halal enzimnya. Jadi laktosanya juga menjadi tidak halal karena dia menggunakan enzim dari unsur babi tadi, ya. Kasein itu biasanya dia diambil dari fraksi whey ini ya, ketika
susu itu ditambahkan dengan rennet, jadi akan menghasilkan keju yang bagian memadat, dan yang cairnya ini nanti akan menghasilkan laktosa, kasein, dan mineral-mineral yang lainnya gitu ya. Nah, jadi yang perlu dikritisi di sini adalah sumber enzimnya pada saat pembuatan keju tadi ya. Apakah berasal dari sumber hewani, nabati, atau proteinal. Kemudian telur, ya telur itu juga termasuk kategori yang halal jika tidak diolah. Tapi dalam prosesnya ternyata telur itu juga bisa digunakan untuk bahan-bahan pembentuk apa misalnya dalam pembuatan mie atau roti ya. Ada yang namanya tepung telur ya, telur yang memang dibuat menjadi tepung gitu ya sebagai flavor untuk industri roti dan produk-produk mie basah itu kadang-kadang ditambahkan tepung telur ya. Nah, proses pembuatan tepung telur ini sering tambahkan lagi ya kan proses fermentasi atau enzim glukooksidase untuk mencegah browning. Nah, yang perlu dikritisi adalah sumber raginya dari mana, enzim glukooksidasinya dari mana. Itu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tepung telur. Kemudian contoh produk olahan lain yaitu dari ikan dan udang. Ikan dan udang itu kan halal. Tapi ketika diolah, misalnya menjadi bakso, abon, nugget, ya, fish powder, ya, tepung ikan, tepung udang, bahan dalam seasoning ini, titik kritisnya ada di penambahan bahan aditif. Misalnya tepung bakso supaya lebih enak kadang-kadang ditambahkan MSG. MSG kan produk hasil fermentasi. Supaya lebih kenyal ya, misalnya dalam produk sosis atau nugget tambahkan gelatin ya supaya teksturnya lebih lembut dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi titik kritisnya bukan ikan atau udangnya tapi bahan tambahan. Ya. Bahan tambahan dan cara pengolahan. Oke. Nah, sampai sini itu beberapa contoh titik kritis dari bahan yang berasal dari sumber hewani ya atau bahan-bahan hewani. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke titik kritis bahan nabati? Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Buat ini di luar yang ini ya Pak, apa titik kritis untuk Ya. penomoran yang tadi Pak, Ya. penomoran lemak atau apa ya? Tadi kayak ada itu, terus itu penomorannya itu gimana sih Pak caranya? Oke. Ini pertanyaan dari Dimas ya. Ada penomoran untuk bahan-bahan pangan yang digunakan sebagai ingredient atau yang disebut sebagai E-number ya. E-number ini dibuat sengaja oleh para produsen pangan yang ada di negara-negara Eropa ya. Asalnya kode E-number ini memang bersumber dari mereka untuk membedakan satu jenis ingredient dengan ingredient yang lain. Sehingga ketertelusurannya itu bisa kita cek dengan cara yang mudah ya. Jadi untuk pengkodean ini sebetulnya hanya untuk identitas aja, identitas sumber ingredient. Kalau Anda ingin mengecek bagaimana cara penamaannya, itu sebetulnya sudah ada kamusnya, kamus khusus untuk ingredient. Jadi kita tidak boleh membuat nama kode tersendiri ya, karena kode itu sudah menjadi satu kesepakatan, itu dipakai secara internasional untuk para produsen pangan, itu yang disebut sebagai ingredient code number ya, kode penomoran untuk bahan-bahan ingredient. Mau tahu di mana Anda bisa mendapatkannya? Silakan kalau Anda sudah download halal food production ya, halal food production itu di bagian appendix lampirannya itu ada kode E-number. Kalau Anda bisa baca di situ bisa kelihatan ya. Ini termasuk ke dalam kelas apa, nomornya berapa, namanya apa, itu ada di dalam kode tersebut. Jadi memang pengkodean itu sengaja digunakan untuk membedakan satu jenis ingredient dengan ingredient yang lain. Ya, seperti itu. Baik, Pak.
Pak, untuk organisasi atau ya buat organisasi penamaan itu ada Pak khusus gitu. Eh, Organisasinya ada, tapi saya lupa ya untuk yang ingredient ini. Komisi yang menangani masalah penamaan itu khusus untuk penomoran ingredient. Ya, ada komisinya, tapi saya lupa namanya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya ke pengetahuan bahan nabati. Yang sekarang tadi yang pertama bahan hewani, sekarang kita bahas tentang bahan nabati. Bahan nabati adalah bahan yang memang bersumber dari sumber nabati atau tumbuh-tumbuhan. Nah, titik kritisnya bagaimana sih bahan nabati ini? Bahan nabati itu semuanya termasuk kategori bahan yang halal, kecuali bahan nabati itu termasuk kategori bahan yang memabukkan ya. Contohnya termasuk misalnya produk-produk ganja ya dan turunannya itu termasuk kategori bahan yang haram karena dia bisa memabukkan. Ya, tapi kan ganja itu kan dari tumbuh-tumbuhan ya yang diambil kemudian nanti dibuat seperti rokok gitu, tembakau dan lain sebagainya. Nah, bahan nabati selain bahan-bahan yang memabukkan itu semuanya halal kecuali ada pengolahan. Ya, jadi kalau tidak ada pengolahan, bahan nabati segar itu termasuk kategori non kritis. Di beberapa seperti di Aceh itu kadang-kadang orang-orang sana masih menggunakan ya, katanya daun ganja itu dipakai sebagai bumbu masak untuk menambahkan aroma tertentu ya. Jadi dia tidak sengaja dipakai untuk mabuk-mabukan, tapi ditambahkan sebagai bagian dari komponen makanan. Nah, ini sampai sejauh ini masih menjadi kontroversi ya. Apakah boleh atau tidak kalau misalnya daun ganja itu digunakan untuk produk pangan? Ya, tapi karena itu adalah sesuatu yang bisa memabukkan, maka ya dia termasuk kategori yang haram atau mungkin subhat. Gitu ya. Kemudian kalau ada pengolahan bahan nabati ini, ya misalnya ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain, ya atau difermentasi seperti teh itu kan ada kombucha ya, teh yang difermentasi dengan mikroba sehingga aromanya menjadi khas ya, teh yang difermentasi itu dengan teh biasa berbeda. Kenapa? Karena ada kultivasi mikroba. Nah, kultivasi mikroba ini menjadi titik kritis untuk bahan hewan. Ya, kalau tidak dikultivasi, titik kritisnya ada di bahan tambahan atau ada bahan aditif. Kalau ada penambahan bahan aditif, maka menjadi titik kritis. Atau ada bahan penolong, maka menjadi titik kritis. Tapi kalau pengolahannya tidak hanya diolah secara fisik aja, dipotong-potong, dikeringkan, misalnya kadang-kadang ada sekarang bumbu masak ya, yang diekstrak, kemudian diekstraknya itu menggunakan air, tapi ada juga yang menggunakan alkohol misalnya ya. Nah, titik kritisnya ada di bahan pengekstraknya ya. Ada yang diekstraknya hanya dengan dikeringkan saja, misalnya seperti daun teh itu dikeringkan, kan itu ada pengolahan, tapi pengolahannya hanya dikeringkan saja, maka itu tidak menjadi kritis ya. Kemudian kalau difermentasi ya, apakah dia difermentasi menggunakan homer atau bukan? Kalau dia tidak fermentasi, homer itu maksudnya yang menggunakan hamir ya atau ragi ya, maka menjadi titik kritis ya. Tapi kalau di fermentasinya non homer seperti fermentasi asam laktat misalnya, fermentasi asam laktat itu bisa dari makanan, tapi biasanya dari produk susu sih ya kebanyakan ya kalau untuk yogurt itu. Maka dia tidak menjadi kritis ya. Tapi kalau fermentasinya fermentasi hamir ya, ini menjadi kritis ya. Nah, bahan yang berasal dari tanaman pada dasarnya semuanya halal. Bila diproses dengan menggunakan bahan aditif atau bahan penolong yang tidak halal, statusnya bisa menjadi tidak halal. Jadi kalau ada tambahan bahan aditif atau bahan penolong yang tidak halal, maka menjadi tidak halal, walaupun dia bahan nabati ya. Di sini contoh produk-produk turunan nabati apa saja ya. Ada produk yang dikeringkan ya, seperti kismis gitu kan,
anggur yang dikeringkan gitu ya, itu termasuk bahan nabati. Tepung terigu yang diolah dari gandum ya, yang digiling, oleoresin ya, cabai, rempah-rempah yang dibuat menjadi bumbu-bumbu yang dikeringkan gitu ya, atau yang dibuat menjadi minyak gitu ya, minyak cabai atau rempah-rempah. Kemudian emulsifier, soya lecithin, nah ini dari kedelai ya, lecithin yang dihasilkan dari kedelai, monodiglycerida ini sebagai pengganti asam lemak hewani ya, tadi E471 dan seterusnya. Bisa juga diperoleh dari sumber nabati ya, lecithin dari kedelai misalnya. Kemudian hydrolyzed vegetable protein, protein yang diambil dari sumber nabati yang dihidrolisis, contohnya misalnya hidrolisat tepung kedelai ya, hidrolisat protein kedelai HPP ini banyak digunakan untuk bahan pengisi dalam pembuatan sosis. Karena kalau sosis itu menggunakan daging sapi semua, harganya kan mahal. Ditambahkanlah bahan campuran itu dari kedelai, misalnya protein kedelai yang memiliki komposisi gizi mirip seperti daging sapi ya. Jadi yang dihidrolisis ini HPP banyak digunakan dalam produk sosis ya. Kemudian minyak nabati ya, diambil dari kelapa sawit misalnya ya, dari minyak biji matahari, minyak apalagi ya, zaitun ya contohnya, margarin itu juga turunan dari minyak nabati. Kemudian gula ya, dari gula pasir, dari tebu, dari nira ya, dari kelapa juga ada ya. Kemudian pewarna, pewarna ini dari bahan-bahan yang menghasilkan senyawa berwarna ya, seperti kunyit gitu yang warna kuning ya, pandan, hijau dan lain sebagainya. Kemudian selai ya, dari buah-buahan, manisan, sari buah ya, konsentrat. Sari buah ini beda dengan minuman rasa buah ya. Kalau sari buah memang dia diekstrak dari buah-buahan seperti jus gitu ya, jus konsentrat. Kemudian buah-buahan kalengan, saus itu juga bahan nabati termasuknya ya, karena diambil dari saus tomat, saus cabai, ditambahkan juga di situ ada tepung tapioka ya, pati dan turunannya. Nah ini contoh-contoh produk olahan dari bahan nabati. Sayur-sayuran yang dikeringkan atau buah-buahan, spices ya, spices itu bumbu-bumbu ya, herbal itu adalah obat-obatan tradisional. Intinya kalau berasal dari tanaman, diproses dengan atau tanpa dikecilkan, kemudian dikeringkan, lalu ditambahkan dengan bahan pengisi ya, seperti maltodextrin atau laktosa. Nah, saya kemarin baru mengaudit satu perusahaan industri herbal, dia membuat produk ekstrak tanaman herbal yang diambil dari tanaman, tapi ditambahkan laktosa dan kadang-kadang ditambahkan juga maltodextrin ya. Kalau untuk produk yang serbuk itu supaya lebih awet, jadi dia tidak mudah rusak, tidak mudah berjamur dan lain sebagainya. Tambahkan ini ya. Kemudian ada juga kalau yang produknya ini dilapisi dengan minyak nabati ya, contohnya kismis, raisin ya. Produk yang dikeringkan ini dilapisi dengan minyak nabati. Nah, kalau kita lihat produk-produk tanaman yang dikeringkan ini sebetulnya dia semuanya halal ya. Tapi ada bahan tambahan maltodextrin. Maltodextrin ini jadi titik kritis. Kenapa? Karena dia merupakan hasil hidrolisis dari karbohidrat ya. Karbohidrat sendiri bisa dari tumbuhan. Tapi enzim yang digunakan untuk menghidrolisisnya kita harus pastikan dia berasal dari sumber yang halal. Begitu pula untuk laktosa. Tadi laktosa kan diambil dari susu ya. Pada saat diendapkan itu dia enzimnya, proses pengendapannya seperti apa. Titik kritis laktosa perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey tadi. Kalau dia menggunakan enzim dari hewan, rennet, maka bisa menjadi titik kritis. Sedangkan minyak nabati itu kan minyak kelapa sawit, sebetulnya dia tidak terlalu kritis. Tapi kalau dia menggunakan karbon aktif dalam proses bleachingnya, maka menjadi titik kritis. Karena apa? Karbon aktif bisa berasal dari sumber hewan. Tepung terigu
Nah, tepung terigu ini kan diambil dari gandum ya, dari tanaman. Sebetulnya dia tidak kritis, tapi ketika ditambahkan dengan vitamin, contoh antara lain vitamin B1, asam folat, ya, B2 dan seterusnya, titik kritisnya ada di bahan fortifikan, ya, fortifikasinya, penambahan vitamin, karena vitamin ini bisa dibuat dengan cara ada yang menggunakan produk fermentasi, ada juga yang menggunakan bahan pelapis dengan penambahan coatingnya itu bisa menggunakan gelatin. Gelatinnya sumbernya dari mana? Ya, gelatin ini kan menjadi titik kritis. Jadi vitamin ini bisa dari produk mikrobial, bisa juga dari bahan nabati, bisa dari bahan yang di kalau bahan nabati mungkin supaya lebih awet dia ditambahkan bahan pelapis yang mengandung gelatin. Jadi perlu diperhatikan ya. Kalau dia produk fermentasi, perlu dicek media produksinya. Apakah menggunakan bahan yang haram atau tidak dalam pembuatan vitamin. Kemudian soya lecithin, ya, soya lecithin titik-titiknya ada di enzim. Kan soyanya sendiri dia dari kedelai, diambilnya dari kedelai, tapi perlu dicermati bahan tambahan untuk memperbaiki sifat fungsionalnya, seperti adanya enzim fosfolipase. Karena lecithin ini kan biasanya dihidrolisis menggunakan enzim fosfolipase. Jadi perlu ditelusuri sumbernya. Kalau dia merupakan produk mikrobial enzimnya, maka media produksinya harus diperhatikan juga. Jadi sumber enzim untuk menghidrolisis soya lecithin ini dari mana, ya. Kemudian monoglisida hasil hidrolisis minyak nabati ya, ini contohnya. Bahan penghidrolisisnya itu ya dari mana sumber enzimnya, ya itu yang menjadi titik kritis dari soya lecithin. Kemudian HPV ya, hydrolyzed vegetable protein dari kedelai, itu titik kritisnya ada di bahan penghidrolisis. Karena sekali lagi kalau kita hidrolisis menggunakan enzim, kita perlu tahu enzimnya dari mana sumbernya. Ya. Nah, ini kan produk hidrolisis ya. Kemudian minyak jagung, minyak kedelai, ya, minyak kelapa dan margarin, ini termasuk kategori vegetable oil. Titik kritisnya ada di karbon aktif. Biasanya dalam produksi minyak nabati atau minyak goreng itu sering digunakan karbon aktif untuk proses pemucatan atau bleaching sehingga dihasilkan minyak yang lebih jernih, ya. Nah, itu biasa digunakan dari karbon aktif itu bisa dari alkohol, dari dari arang kelapa, bisa juga dari tulang hewan. Kemudian margarin. Nah, margarin ini bahan bakunya kan minyak atau lemak nabati. Tapi di situ ada penambahan emulsifier, pengemulsi, ya, monodiglyceride. Kemudian kadang-kadang ditambahkan paper. Ya, komposisinya dari mana papernya? Vitamin, ya, untuk fortifikan. Pewarna. Nah, kalau pewarna alami perlu dicek pelarut yang digunakan apakah menggunakan etanol atau tidak, alkohol atau bukan misalnya ya. Kemudian untuk gula, ya, gula ini diambil dari tebu, ya, atau beet. Biasanya dalam produksi gula juga sering digunakan karbon aktif untuk proses pemurnian, refining, ya. Jadi bisa berasal dari tulang hewan karbon aktifnya. Ada juga yang menggunakan resin, ya. Selain menggunakan karbon aktif, gula itu dimurnikan dengan proses penyaringan menggunakan resin, ya. Nah, resin ini bisa dibuat menggunakan coatingnya menggunakan gelatin. Jadi ada resin yang menggunakan gelatin, ada yang tidak ya. Makanya kita harus tahu jenis resinnya apa. Kita lihat kan gula-gula yang ada di pasar itu sangat putih sekali itu ya. Itu sebetulnya dia diolah dengan cara penyaringan ini ya, pemurnian ini menggunakan resin. Sehingga gulanya itu lebih jernih dan lebih putih ya. Kemudian bahan pewarna ya, contohnya seperti klorofil, santasantin ya, kemudian bixin ya. Nah, ini sebetulnya bahan pewarna ini diekstrak dari tanaman ya. Tanamannya nggak ada masalah. Titik kritisnya ada di bahan pelarutnya yang digunakan untuk mengekstraksi pewarna tadi.
Kalau pelarutnya menggunakan alkohol, sumber alkoholnya dari mana? Kemudian kadang-kadang ditambahkan emulsifier ya, yang merupakan turunan dari asam lemak, atau bisa juga ditambahkan bahan pelapis ya untuk menstabilkan bahan pewarna tadi, bisa menggunakan gelatin. Jadi harus dipastikan ya, walaupun kita menggunakan pewarna alami, itu bahan pelapisnya atau pelarutnya dari justru yang menjadi yang sekarang banyak digunakan itu pewarna sintetik ya, seperti brilliant blue, sunset yellow, kemudian apalagi Allura Red ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dia diproduksi secara kimiawi. Nah, bahan-bahan pewarna sintetik itu dari sisi kehalalan tidak masalah, dia termasuk kategori positif, tapi dari sisi keamanannya justru kalau pewarna buatan itu kan nggak boleh digunakan dalam jumlah yang banyak ya. Manisan buah-buahan ya itu bisa dibuat dengan penambahan gula dan flavor ya. Tambahkan gula, asam sitrat, ini pengawetnya ya, kemudian pewarna dan flavor. Titik kritisnya ada di mana? Ada di pewarna flavor ya. Itu bisa kita lihat dalam proses pembuatannya ya, komponen flavor, penggunaan pelarut dan lain sebagainya. Citric acid ya juga termasuk produk yang kritis ya, karena dia bisa diproduksi dari hasil fermentasi. Kemudian sari buah ya, seperti jus konsentrat ya, dibuat dari buah yang diekstrak ya, diperas gitu ya, kemudian tambahkan gula, penstabil. Penstabilnya ini bisa CMC, karboksimetil selulose. Ini kalau kita harus tahu enzim penghidrolizisnya ya. Kemudian santan gam, juga produk fermentasi, guargam dari tanaman. Enzim yang digunakan terkadang ditambahkan pektinase ya sebagai clarifier supaya si jus itu lebih menarik, lebih jernih dan lebih menarik ya, ditambahkan pektinase untuk menghilangkan pektinnya. Kemudian kadang ditambahkan pewarna, flavor, asam sitrat, vitamin C, dan gelatin. Jadi titik kritisnya ada di mana? Ada di gula tadi ya, karena dia gula kan titik kritisnya ada di proses penjernihan ya. Flavor dari bahan-bahan pelarutnya, dan pewarna juga ekstraknya ya, pelarutnya. Vitamin C, pelapisnya, apakah dia menggunakan gelatin atau tidak. Kemudian pektinase, sumbernya dari mana? Enzim pektinase. Ya. Dan gelatin juga sama, sumbernya itu digunakan dari sumbernya dari mana asal gelatinnya itu. Kalau dia menggunakan gelatin halal, pektinasenya diambil dari sumber yang halal, maka tidak menjadi masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah saus ya. Saus ini seperti contohnya ada saus tomat ya. Dia di saus tomat itu ada tambahan juga ya. Selain tomat itu ada garam, gula, asam asetat, dan preservatif. Ya, preservatif itu seperti bahan pengawet gitu ya. Kemudian di sini titik kritisnya ada di gula ya. Kadang-kadang ditambahkan MSG juga ya kalau untuk saus cabai. Ya. Kalau pengawet biasanya benzoat ya. Benzoat itu tidak kritis ya, atau nitrat ya. Nitrat ini bahan kimia jadi tidak kritis. Ya. Yang kritis justru ada di gula dan MSG. Jadi harus bersumber dari yang halal gitu ya, atau dia bersertifikat halal. Pati dan turunannya perlu diperhatikan ya. Bahan yang digunakan untuk membuat turunan pati seperti tadi ada maltodextrin, sirup glukosa. Ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan dari pati. Pati itu tapioka ya, yang dari singkong. Dibuat menjadi tepung, nanti tepungnya itu bisa dihidrolisis, bisa menghasilkan maltodextrin, bisa menghasilkan glukosa, bisa juga menghasilkan high fructose sirup kalau dari pati jagung ya, corn sirup.
Titik kritisnya itu dari sumber enzim yang digunakan sebagai bahan penghidrolisis untuk menghasilkan maltodextrin. Enzimnya berasal dari sumber hewani, nabati, atau mikrobial. Apakah enzimnya itu dihasilkan dari sumber yang halal atau bukan? Ya. Kemudian bahan penolong proses penjernihannya, misalnya menggunakan arang aktif, bisa juga menggunakan resin penukar ion untuk proses produksi ini ya, sehingga menghasilkan glukosa atau glukosa sirup dan lain sebagainya. Kadang-kadang ditambahkan ada penggunaan bahan penolong untuk menjernihkan senyawa yang dihasilkan ini, atau untuk mengkristalisasi senyawa yang dihasilkan. Ya. Nah, titik kritisnya ada di bahan penolongnya tadi, ada arang aktif, resin penukar ion dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun sekilas kita tahu ya bahan nabati itu sumbernya adalah dari tanaman, sudah bisa dikasihkan halal tanaman itu kecuali tadi yang memabukkan. Tapi kalau ada proses pengolahan, ada bahan tambahan, ada bahan penolong yang digunakan selama proses produksi itu, maka statusnya menjadi kritis, ya, walaupun itu berasal dari bahan nabati, ya. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai titik kritis bahan mikrobial. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Untuk titik kritis kita akan bahas, kita hanya membahas titik kritis bahan hewani dan bahan nabati. Untuk bahan mikrobial dan bahan lain-lain kita akan bahas minggu depan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Tidak ada yang mau bertanya? Berkaitan dengan titik kritis ini? Mungkin ada pengalaman, Anda pernah melihat satu kejadian yang mungkin menurut Anda ini bisa mempengaruhi status kehalalan dari suatu produk yang dihasilkan, atau menemukan satu produk yang tidak jelas status halalnya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini, ya. Seperti biasa, silakan nanti Anda membuat resume perkuliahan sebagai tugas individu yang diupload di kolom tugas AIS ya, sebagai dan bukti kehadiran Anda bisa. Nah, untuk titik kritis bahan hewani dan bahan nabati ini nanti kita akan berikan tugas kelompok. Untuk masing-masing kelompok nanti ada 4 topik ya. Studi kasus titik kritis bahan hewani untuk produk-produk berbasis bahan hewani, kemudian studi kasus produk yang berbasis bahan nabati, terus yang ketiga studi kasus produk yang berbasis bahan mikrobial, dan yang terakhir studi kasus produk yang berasal dari bahan campuran atau bahan-bahan yang di luar 3 bahan tadi. Nah, sehingga nanti ada 4 kelompok yang akan mempresentasikan mengenai studi kasus titik kritis ini ya. Jadi silakan nanti Anda mencari satu contoh produk yang ada di pasaran, apakah termasuk kategori produk hewani, produk nabati, produk mikrobial, atau produk campuran yang lain-lain ya, produk di luar yang 3 itu tadi. Itu kita akan presentasikan setelah saya selesai menyampaikan materi mengenai identifikasi titik kritis ini. Jadi nanti kita akan presentasi di pertemuan ke-6 dan ke-7. Minggu depan kita masih membahas tentang titik kritis bahan mikrobial dan bahan campuran atau bahannya lain-lain. Oke, jadi itu untuk tugas nanti bisa Anda cari dari sekarang ya.
untuk studi kasusnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk Izin bertanya, Pak. ya, Sebelumnya, silakan. untuk tugas yang studi kasus itu menggunakan kelompok yang kemarin sudah dibuat ya, Pak? Ya, kita kan sudah membagi kelompok menjadi berapa kelompok kemarin? 8 kelompok ya? 8. Ya, Ya. dari 8 kelompok itu nanti 4 kelompok pertama membahas tentang identifikasi titik kritis. Tadi kan saya sebutkan ya, ada produk hewani, produk yang nabati, produk mikrobial, dan produk lain-lain ya, yang bukan dari ketiganya itu. Misalnya kalau produk lain-lain kan bisa produk sintetik misalnya ya, atau produk seperti HMDK, air minum dalam kemasan, itu kan dia termasuk produk yang di luar kategori yang 3 tadi ya. Contohnya itu misalnya. Jadi Sesuai yang di RPS ya, Pak? ya, betul, sesuai dengan yang sudah saya bagi di RPS. Ya, nanti silakan dicari materinya ya, dari contoh-contoh produk yang ada di pasaran. Kemudian Anda lihat komposisi bahannya apa saja, lalu Anda bahas titik kritisnya ada di mana saja dari produk tersebut ya. Dan dalam tugas studi kasus ini, saya minta juga Anda nanti mencari atau membuat profil proses produksi, diagram alir ya, diagram alir proses produksi. Bisa juga ditampilkan dalam bentuk video. Video yang dimaksud itu video cara pembuatan produk tersebut. Misalnya kalau Anda memilih produknya adalah sosis, gimana sih cara membuat sosis itu? Atau kalau Anda mau menampilkan produknya itu saus misalnya, produk nabati, bagaimana sih cara produksi saus itu misalnya ya. Nah, itu nanti dijelaskan juga selain komposisi bahan. Jadi video cara pembuatannya atau diagram alir proses produksinya Anda jelaskan ya. Maaf Bapak, untuk produknya cukup satu saja Pak? Satu aja cukup, tapi dibahas tuntas ya. Satu produk tapi dibahas dari sisi komposisi bahannya, cara pembuatannya, dan kemungkinan titik kritisnya ada di mana. Baik Pak, terima kasih. Ya, karena nanti satu pertemuan itu mungkin akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, untuk presentasi ya, satu pertemuan itu bisa 2 kelompok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya maaf Pak. Untuk studi kasus ini nanti presentasinya itu ada formatnya atau bebas aja nih Pak? Buat studi kasus format. Formatnya seperti biasa aja, presentasi Anda menampilkan informasi mengenai produk tersebut. Ya, formatnya tidak baku ya. Mungkin pertama jelaskan nama produknya apa, kemudian bahan bakunya apa, kemudian cara memproduksinya bagaimana, dan terakhir baru titik kritisnya, gitu aja. Ya, urutannya seperti itu. Jadi Baik, Pak, terima kasih, dibuat Pak. PowerPoint dan nanti dibuat makalahnya juga. Ya. Jadi 2 ya Pak? Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak maaf izin bertanya. Untuk misalnya kelompok 1 itu nanti kebagiannya berarti kan nabati. Nanti kan pertemuan 6. Kalau dilihat dari RPS itu presentasinya mengenai yang nabati sama yang hewani ya Pak. Itu kelompok 1 dua-duanya atau cukup 1 nabati saja terus kelompok 2-nya hewani atau gimana? Tadi kan saya sudah jelaskan, 4 kelompok itu membahas 4 produk yang saya akan jelaskan dari titik kritisnya. Dari produk hewani itu kelompok 1. Yang kedua produk nabati kelompok 2. Yang ketiga produk mikrobial kelompok 3. Yang keempat produk lain-lain. Jadi ada 4 kelompok itu membahas masing-masing. Tidak dibahas oleh satu kelompok nabati sama hewan. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ya, satu kelompok membahas satu jenis produk. Apakah itu produk nabati, apakah itu produk hewani, pembagiannya saya kan sudah bagi tadi, ada produk nabati, ada produk hewani, produk mikrobial, dan produk
lain-lain. Nah, itu silakan Anda bagi ya. Apakah mau berurutan kelompok 1 hewani, kelompok 2 nabati, atau mau dikocok, silakan, terserah Anda. Ya. Apakah sudah ditentukan sebelumnya untuk pembagian kelompoknya? Tahu saya kalau pembagian kelompok sudah, tapi belum ditentukan kelompok Materinya. 1 bagian nabati atau iya. Ya, silakan Anda atur sendiri. Maunya ditentukan langsung atau mau dipilih secara acak. Ya, 1, 2, 3, 4 membahas yang mana, silakan nanti Anda tentukan oleh PJ. Ya. Atau saya yang tentukan sekarang. Kalau saya yang tentukan ya biar gampang langsung aja. Kelompok 1 tadi hewani, kelompok 2 nabati, kelompok 3 mikrobial, kelompok 4 lain-lain, udah seperti itu aja. Kecuali kalau Anda nggak setuju ya silakan. Kalau mau diubah atau mau dikocok, kelompok 1 ke bagian yang mana terserah. Gimana? Ditentukan saja. Ditentukan saja ya, karena tidak ada komentar, berarti sudah diputuskan kelompok 1 produk hewani, kelompok 2 produk nabati, kelompok 3 produk mikrobial, kelompok 4 produk lain-lain di luar yang 3 tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.